Seiring tibanya pagi, kita memasuki hari Minggu. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, ibu bapa, oma opa, dan saudaraku yang baik. Kita sambut pagi ini dengan hati riang dan penuh syukur. Firman Tuhan yang kita renungkan, Yakobus pasal 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudaraku, ada sebuah keluarga lama mengalami pergumulan. Pergumulan bukan karena sakit menahun, bukan pergumulan kesulitan ekonomi, bukan pula yang menyangkut relasi suami istri, melainkan anak semata wayangnya yang belum mengikuti katekisasi dan sidi atau pengakuan iman. Sebagai keluarga yang setia pada Tuhan, sekaligus dididik mencintai gereja, hal itu membuat mereka gundah. Mereka selalu menasihati anak semata wayangnya, namun tak digubris. Mereka malu apa kata orang. Anaknya tak pernah menginjakan gedung gereja dan belum sidi. Suatu saat, anak semata wayangnya itu bergereja. Tidak hanya itu, dia pun minta izin mengikuti pelajaran katekisasi. Wah, betapa sukacitanya keluarga itu. Lepas sudah beban itu, wajah mereka banyak senyum sukacita. Sampai suatu waktu, anak semata wayangnya itu yang tengah berada di gereja berjumpa dengan seorang aktivis gereja. Dan sang aktivis itu dengan ringan menyeletuk, "Tumben kamu ke gereja?" Maka anak itu pun pulang, dan berpuluh-puluh tahun tak nampak lagi di gereja. Keluarga itu muram kembali. Saudaraku, lidah punya fungsi luar biasa, terutama untuk menyuarakan ungkapan hati, komentar, keinginan, perintah, dan komunikasi. Juga mengekspresikan cinta dan benci. Untuk itu, lidah bukan cuma harus dirawat, tetapi sangat penting ditata dan dikontrol. Sejak kanak-kanak, orang tua kita mengajar kita mana yang boleh diucapkan dan mana yang tidak boleh diutarakan, mana yang pantas dan tidak pantas dikatakan. Lidah yang tanpa pengendalian tentu saja berbahaya dan merugikan. Sebab lidah itu bisa mengeluarkan ungkapan hati, perasaan, dan pikiran yang merugikan relasi sosial. Ucapan tumben berdampak besar. Sebuah semangat bisa runtuh. Bahkan firman Tuhan memakai kiasan membakar hutan. Lidah tak terkontrol menciptakan kerugian besar. Demikian juga saudaraku, pertemanan bisa rusak karena ucapan dan pernyataan yang menyakitkan. Di situ lidah bisa menjadi faktor penyebabnya.
seseorang yang karena lidahnya mengutarakan kata-kata penuh kebencian dan fitnah atas orang tertentu di muka umum, bisa berujung di meja pengadilan karena dianggap mencemarkan nama baik. Sama, suasana kehidupan keluarga dan kehidupan bergereja atau berjemaat serta bermasyarakat dipengaruhi oleh lidah, baik yang dikontrol maupun tidak. Lidah yang memproduksi ucapan bersahabat, keramahan, pujian akan melahirkan suasana nyaman. Hidup bersama menjadi indah. Sebaliknya, pernyataan bersifat serangan secara pribadi melalui kata-kata lebih banyak merugikan daripada manfaatnya, dan sering terjadi menimbulkan konflik baik di keluarga maupun di gereja. Hari ini, di hari Minggu ini, kita patut menjaga lidah kita, mendisiplinkan lidah kita, sehingga kita menghindari ungkapan lidah kita yang bersifat mengecam, bergosip, menjelek-jelekan nama baik seseorang, atau perintah bernada akan menyakitkan hati sesama. Pakailah lidah untuk berdoa dan memuji Tuhan. Pergunakanlah lidah kita untuk mengapresiasi orang lain, memproduksi sapaan hangat, mengeluarkan suara yang menyejukkan hati, dan menenteramkan emosi. Dengan demikian, saudaraku, lidah kita tidak seperti api yang membakar hutan, melainkan menumbuhkan tunas-tunas persahabatan dan persaudaraan. Lidah kita tidak melahirkan ungkapan kebencian, melainkan pernyataan kelembutan dan kasih sayang. Dan perkara-perkara yang kita anggap penting mampu diciptakannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya lidah kami dipakai untuk memuji-Mu, dan kami pergunakan untuk menghibur, menguatkan, dan membesarkan hati sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat berhari Minggu. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.